Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Audit Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang tutorial penggunaan Atlas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Agus Lilendika Putra, didampingi oleh dua rekan saya, yaitu Gavin Dava dan Fikriani. Pertama, buat halaman pertama Atlas akan dijelaskan oleh saya. Halaman pertama Atlas ini ada 3 kategori, yaitu identitas auditor, info dari klien, dan informasi perikatan. Identitas auditor itu mencakupi nama kantor akuntan publiknya, nama akuntan publik, dan susunan tim perikatannya. Yang kedua, identitas klien. Identitas klien itu mencakup informasi klien seperti nama, alamat, nomor MPWP, nomor telepon. Yang ketiga, informasi perikatan, yaitu yang berisikan tahun buku, tipe perikatan, jenis perikatan, dan standar audit dan standar akuntansi klien yang dipakai oleh klien itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gavin. Lalu langkah selanjutnya adalah indeks analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Pada indeks ini kita akan menganalisa tentang risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Untuk poin 1, 2, 3, jenis usaha klien, status kepemilikan klien, standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien, itu didapatkan dari halaman sebelumnya. Dan hasil analisisnya langsung keluar. Untuk nomor 4 juga begitu. Untuk poin 5, 6, 7, untuk integritas manajemen, kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP untuk penunjukan tim perikatan, komunikasi dengan auditor pendahulu, itu didapatkan pada subindeks A1102, A1103, dan A1104. Setelah semuanya sudah terisi, hasil analisisnya sudah terisi, maka akan muncul ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Lalu auditor tinggal mengisi pertanyaan berikut, apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Ini bisa dipilih mau mengisi ya atau tidak. Lalu jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi risiko, juga dapat dijelaskan oleh auditor berikut tersebut. Langkah berikutnya adalah A120 yang akan dijelaskan oleh Fikriani. Ini untuk indeks yang A120 itu datanya udah terlihat. Untuk nama KAP-nya itu KAP Agus Tridanasi. Ini untuk nama auditornya, nama kliennya, sama tahun buku yang akan diauditnya itu kapan. Sama di sini udah ada data disiapkannya oleh siapa. Ini oleh kliennya, mulainya dari tanggal berapa dan selesai tanggal berapa. Nah, ini untuk planning awalnya. Selanjutnya ada alokasi jam jasa. Itu poin pertama, yaitu rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Nah, ini untuk jadwalnya, untuk planningnya itu kita dimulai dari tanggal 18 Januari 2019 sampai akhirnya 1 Februari 2019. Nah, ini ada jumlah harinya, ada jumlah hari yang libur, termasuk hari Sabtu dan Minggu, ada jumlah hari libur lainnya, seperti tanggal merah. Nah, untuk hari efektifnya itu ada 11 hari, jadi total jam kerja per hari, efektif per harinya itu ada 7 jam, jadi dalam 1 bulan itu ada 77 jam. Nah, untuk poin kedua yaitu ada rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan. Nah, ini tahapan yang pertama itu pra-perikatan dan risk assessment, itu ada kurang lebih 9 jam. Nah, untuk tahap risk respon itu ada 60 jam, dan tahapan pelaporan itu ada 6 jam. Jadi jumlahnya keseluruhannya adalah 77 jam. Nah, ini untuk poin yang ketiga yaitu ada rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahap audit. Nah, ini tuh datanya bersumber dari
indeks A1103A. Nah, ini dari nomor 1 sampai 7 itu adalah tim dari auditornya. Nah, ini peran dari timnya yaitu ada manajer, supervisor, ketua tim, dan anggota tim. Nah, ini untuk alokasi rencana kerja otomatis. Nah, ini yang kolom putih itu planning awalnya, dan ini realitanya pada kolom yang berwarna kuning. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, nah misalkan totalnya untuk planningnya itu ada 71,72 jam. Tapi realitanya itu ada 62 jam, jadi lebih efektif dan lebih cepat. Nah, setelah proses tersebut, ada proses selanjutnya yaitu analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Nah, ini untuk resiko penerimaan dan berkelanjutan hubungan kliennya diambil dari data sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat juga ada tema pendidikannya. Nah, ini nama auditornya siapa aja. Tadi udah disebutkan 7 orang. Nah, ini ada pemahaman lanjutan terkait entitas, pemahaman lanjutan standar audit, pemahaman lanjutan peraturan yang relevan dengan klien, lanjutan teknologi informasi yang relevan dengan klien, lanjutan penggunaan pertimbangan profesional dalam audit, dan pemahaman kelanjutan kebijakan dan prosedur dalam KAP itu tidak perlu. Jadi dalam tabel ini kita tulis tidak perlu saja. Nah, setelah tahapan tersebut, maka di sini auditor itu dapat menjelaskan bagaimana rencana proses pemantauan atas perikatan tersebut. Nah, setelah itu auditor bisa menarik kesimpulan alokasi jam kerjanya sudah memadai atau belum. Nah, setelah melakukan indeks ini, maka bisa lanjut ke indeks berikutnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.